mahasiswa akan memaparkan judul dari studi kasus yang akan kami buat, yaitu tentang P3K kecelakaan di laboratorium. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri Liliani. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu Arauda Tujana Ramadanti. Baiklah, kami akan memaparkan mengenai konsep kasus kami terlebih dahulu. Pertama, yaitu kecelakaan terjadi di laboratorium kimia saat seorang mahasiswa sedang melakukan percobaan yang melibatkan bahan kimia berbahaya. Salah satu labu ukur tersebut pecah, menyebabkan tumpahan bahan kimia yang menyebabkan luka bakar di tangan dan wajah mahasiswa tersebut dan mengalami pendarahan. Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya kesiapan P3K dalam situasi darurat di laboratorium yang dapat berisiko tinggi. Selanjutnya saya akan memaparkan alur cerita dari studi kasus tersebut. Yang pertama, yaitu seseorang mahasiswa sedang bekerja di laboratorium kimia untuk melakukan suatu eksperimen. Saat sedang menggunakan labu ukur, mahasiswa tersebut tidak sengaja menjatuhkan labu ukur tersebut dan menyebabkan labu ukur tersebut pecah. Lalu labu ukur yang pecah tersebut mengenai tangan mahasiswa tersebut dan menyebabkan pendarahan yang sangat banyak. Beberapa mahasiswa lainnya yang melihat kejadian tersebut langsung melakukan pertolongan pertama menggunakan kotak P3K untuk menghentikan pendarahan yang terjadi pada tangan mahasiswa tersebut. Selanjutnya kami akan memaparkan tentang dampak dari kecelakaan yang akan dibacakan oleh saya, Peggy Triasrani. Yang pertama, dampak dari kecelakaan. 1. Dampak fisik. Pendarahan pada luka mahasiswa menyebabkan pendarahan yang cukup besar. Jika tidak dihentikan, segera bisa beresiko menyebabkan shock akibat kehilangan darah yang cukup banyak. Kemudian rasa sakit. Luka terbuka pada telapak tangan menyebabkan rasa sakit yang tajam yang dapat mengganggu konsentrasi dan membuat mahasiswa semakin panik. 2. Dampak psikologis. Kecemasan dan ketakutan seorang mahasiswa melihat luka yang cukup besar. Ia merasa panik dan khawatir bahwa darah yang keluar bisa mengancam keselamatan. Yang kedua yaitu stres akan rekan-rekannya atau teman-temannya. Teman-teman di sekitar juga merasa cemas dan panik, terutama karena mereka tidak tahu pasti apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu. Yang ketiga, lingkungan. Potensi infeksi. Luka yang terbuka pada tangan dapat menyebabkan bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh yang bisa menyebabkan infeksi. Lingkungan di laboratorium bahan kimia dapat meningkatkan resiko infeksi jika luka tidak ditangani dengan cepat. Yang kedua, gangguan proses eksperimen. Kejadian ini mempengaruhi proses eksperimen yang sedang berlangsung, mengalihkan perhatian semua orang di laboratorium. Selanjutnya ada penanganan P3K yang akan dijelaskan oleh saya, Nafita Ayu. Yang pertama yaitu tindakan segera setelah kecelakaan. Pertama-tama dengan mengamankan korban, menjauhkan korban dari potensi bahaya lainnya di laboratorium. Kemudian yang kedua ada menghentikan pendarahan, yaitu dengan menekan tangan dengan kain bersih, mengambil kain atau kasa bersih, dan menekankan luka dengan kuat untuk menghentikan pendarahan. Yang ketiga ada pembersihan luka. Setelah pendarahan berhenti, luka dibersihkan dengan hati-hati menggunakan cairan antiseptik atau alkohol. Kemudian yang keempat itu pembalutan luka. Setelah pendarahan berhenti, baru luka dengan perban atau kain bersih untuk melindungi luka dan mencegah infeksi. Kelima, memeriksa kondisi korban, yaitu dengan memeriksa kesadaran korban, memastikan mahasiswa atau korban tetap sadar dan bernafas dengan baik. Kesimpulan dari kasus ini adalah kecelakaan yang melibatkan luka darah di laboratorium bisa sangat berbahaya, terutama jika pendarahan tidak terhenti dengan cepat. Dalam kasus ini, penanganan P3K yang tepat. Sekian dari kesimpulan kelompok kami. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan studi kasus yang akan kami kerjakan pada minggu selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.